Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait video yang viral gitu ya, seorang anak yang kemarin diangkat bapaknya jadi Menteri Keuangan gitu ya, menggantikan Sri Mulyani gitu ya. Nah, ada kontroversi dari anaknya yang menyinggung-nyinggung soal Sri Mulyani dan seorang katakanlah seorang orang-orang miskin gitu ya. Dan berita itu viral di media sosial bahkan seluruh Indonesia gitu ya, membuat gaduh olehnya gitu ya. Baru saja dilantik gitu lah, menjelang beberapa hari gitu ya, anaknya sudah membuat kegaduhan tersendiri. Jadi si anaknya itu membuat klarifikasi lagi, ternyata klarifikasinya juga itu tidak apa namanya ya, malah blunder gitu ya, seperti itu. Jadi kan kita akan lihat seperti apa gitu ya, aduh seru pokoknya. Hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan Hati-hati karena loh Bapak ya. Anda jadi Menteri Keuangan sekarang, diangkat setinggi-tingginya, jangan sampai nanti karena ulah Anda, Bapak Anda akan diturunkan kembali. Nah, ya. hati-hati loh Tidak ya. Negara cungur sia anu paduheuai anu teu diwengku tuh deuleu anu arek jadi korban eta jabatan Bapak sia nya kakarak oge dilantik atau jadi Menteri Keuangan geus di dararemo goblok. Ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar. Anda mau bilang Bu Sri Mulyani itu ditanam sebagai mata-mata ternak Mulyono begitu? Kawan, jatuhnya itu bukan klarifikasi, tapi nambah masalah. Iya. Yang menggoreng itu Anda sendiri. Wish you all the best ya Pak. Udah jangan bikin drama-drama lagi cus bekerja yang baik ya Pak. Oke, kita langsung ke para ini yang viral itu yang kemarin koal di gedung Papua, yang berkoar di lembur Papua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar? Abaraya semuanya, fans Kang Deddy Mulyadi. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancarannya, dan semoga kalian sukses selalu dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait video yang viral gitu ya, seorang anak yang kemarin diangkat bapaknya jadi Menteri Keuangan gitu ya, menggantikan Sri Mulyani gitu ya. Nah, ada kontroversi dari anaknya yang menyinggung-nyinggung soal Sri Mulyani dan seorang orang-orang miskin gitu ya. Dan berita itu viral di media sosial bahkan seluruh Indonesia gitu ya, membuat gaduh olehnya gitu ya. Baru saja dilantik gitu lah, menjelang beberapa hari gitu ya, anaknya sudah membuat kegaduhan tersendiri gitu ya. Jadi si anaknya itu membuat klarifikasi lagi, ternyata klarifikasinya juga itu tidak apa namanya ya, malah blunder gitu ya, seperti itu. Nanti kan kita akan lihat seperti apa gitu ya, aduh seru pokoknya. Nah, ada lagi yang di lembur Papua yang koal-koal gitu ya guys ya, entah apa tujuan dan maksudnya gitu, entah apa maksud dan tujuannya itu seperti ya intelijen gitu ya guys ya, mempertanyakan satu persatu gitu kan orang-orang di situ. Waduh, pokoknya seru guys, pokoknya seru, jangan kemana-mana gitu guys, tonton sampai habis cerita si anak yang diangkat kemarin jadi Menteri Keuangan Wirasablen ya, pokoknya kalian sudah paham lah seperti apa gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus, saksikan terus. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja check it out. Belum reda kontroversi mengenai tudingan agen CIA terhadap Sri Mulyani, nama Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa, kembali meledak di media sosial. Kali ini, ia memicu amarah publik yang lebih besar setelah dengan percaya diri menguraikan 4 ciri-ciri orang miskin versinya, yang dianggap sangat merendahkan ya, dan tidak berempati. Dalam sebuah video yang kini viral, Yudo Sadewa tampil layaknya seorang motivator, membedah karakteristik yang menurutnya melekat pada orang-orang yang tidak mampu. Pernyataannya yang penuh dengan generalisasi negatif ini sontak menjadi bumerang, terutama karena dilontarkan dari posisi yang sangat berprivilese sebagai anak seorang pejabat tinggi negara.
Berikut adalah 4 ciri orang miskin menurut Yudo Sadewa yang kini menuai hujatan massal dari warganet. Kalian sudah baca berita artikel ini nih. Ini adalah anak dari Kementerian Keuangan yang baru dilantik beberapa hari. Dia bikin kontroversi di tengah masyarakat. Dia mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani itu adalah agensi AI. Selain itu juga dia mengatakan bahwa orang miskin itu suka ngemis. Hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan Hati-hati karena loh Bapak ya. Anda jadi Menteri Keuangan sekarang diangkat setinggi-tingginya, jangan sampai nanti karena ulah Anda, Bapak Anda akan diturunkan kembali. Nah, ya. hati-hati loh Tidak ya. semua orang miskin itu suka ngemis. Banyak Ya. juga kok orang miskin mereka bekerja untuk membutuhkan kehidupannya sehari-hari. Selain itu juga jangan dikira orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan Betul. pejabat pun suka ngemis proyek-proyek, ya. Ingat, jangan Ingat, karena ya. bapak kamu diangkat jadi Menteri Keuangan sekarang sehingga kamu jadi Hati-hati, angkuh dan juga sombong, Ah. bahkan merendahkan rakyat yang ada di bawah. Jangan sampai kejadian demo kemarin akan menimpa ke keluarga kamu, ya. Akibat ulah kamu bisa Hati-hati, jadi ya. nanti akan berimbas kepada bapak kamu sendiri, ya. Salam akal sehat. Hati-hati loh Buat ya. sia ya anak Oke, Menteri kita Keuangan lanjutin. yang baru yang katanya nasabah BCA prioritas tangkurak dangukeunnya gara-gara cungur sia anu paduheuai anu teu diwengku tuh deuleu anu arek jadi korban eta jabatan bapak sia nya kakarak oge dilantik atau jadi Menteri Keuangan geus di dararemo goblok. Makanya sia teh jadi bocil teh ari ngabangus teh ulah padu wae sia mentang-mentang jadi anak orang kaya atuh. Monyet turun sia ka dieu ka masyarakat ngajedog jeung masyarakat anu di kalangan bawah supaya nyaho sia kahirupan masyarakat teh ripuhna jiga kumaha. Masih kene loba anu isuk daharan burit bingung kan dia sia dididik ku aing ngajedog di kalangan bawah setan sampai lah tuh Indonesia siapa lagi punya nih? nahkoda fiskal baru. Baru aja dilantik langsung digoreng sama publik. Beliau adalah Bapak Purbaya Yudi Sadewa, ex-bos namanya. LPS dan doktor ekonomi Menteri lulusan sekarang itu Amerika. namanya Beliau resmi Purbaya, menggantikan Sri Mulyani. Tapi di hari ini pertama yang pasar menggantikan bergejolak, indeks Sri Mulyani melemah, itu ya. tapi rupiah justru menguat. Beliau membuat janji ambisius atas pertumbuhan cepat sampai 8%. Katanya tidak ada yang mustahil. Hari kedua, ternyata si Bapak makin viral. Lantaran dia kritik IMF bodoh soal proyeksi ekonomi. Belum lagi anaknya yang bikin caption, ayahku melengsarkan agen CIA. Wah. Bapak Purbaya minta maaf, janji akan perbaiki ekonomi tanpa drama. Oke. Baiklah Bapak, dipegang janjinya ya. Karena di tengah janji program besar dan tekanan ekonomi global, mari kita menunggu apakah bendahara negara yang baru ini mampu menyeimbangkan laju perekonomian yang kian menjadi-jadi ini juga bisa mengerem dengan kehati-hatian ya. Wish you all the best ya Pak. Udah jangan bikin drama-drama lagi cus bekerja yang baik ya Pak. Ini Oke, pagi-pagi sampai kantor buka TikTok nemu klarifikasi anak menteri ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Mungkin tahu klarifikasinya kenapa ya kok guys gue ya. viral ya. Yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agensi CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Nah, gue bilang agensi CIA ya, Ternak Mulyono. klarifikasinya makin blunder aja gitu. Ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar. Anda mau bilang Bu Sri Mulyani itu ditanam sebagai mata-mata Ternak Mulyono begitu? Kawan, jatuhnya itu bukan klarifikasi, tapi nambah masalah. Iya. Yang menggoreng itu Anda sendiri. Terus menurut Anda, kenapa ini suaranya kok tidak ada ya? Halo Bapak.
prestasi Bu Nah, Sri ada. Mulyani untuk bangsa ini. Salah satunya bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara paling cepat pulih perekonomiannya pasca Covid. Pernah juga beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Semoga juga nanti ayah Anda bisa seperti itu. Dan percayalah, Ternak Mulyono lah yang mengangkat Bapak Anda jadi menteri. Anda pikir Pak Prabowo bukan Ternak Mulyono? Kenapa saya berani bilang begitu? Beliau sendiri yang bilang, kalau tidak mendapat restu dari Pak Jokowi, maka beliau tidak akan maju jadi capres. Beliau sendiri yang meminta tidak kurang dari 5 kali meminta kepada Pak Jokowi supaya anaknya Mas Gibran bersedia dan mau atau direstui menjadi pendamping beliau. Apakah itu bukan Ternak Mulyono? Kawan, hati-hatilah dalam berstatement. Anda itu sekarang anak menteri. Keluarga Anda sekarang menjadi sorotan masyarakat. Semoga ayah Anda tercinta bisa melebihi prestasi dari Bu Sri Mulyani. Begitu ya kawan, saya sehat selalu. Salam santai. Ciri-ciri orang apalagi, siapa lagi miskin ini? versi anak Menteri Keuangan Purbaya yang kayaknya lebih paham daripada kita yang ngadepin tiap hari harga bensin, beras, sama cicilan. Yang pertama, crab mentality, itu jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Oh, jadi kalau rakyat ngeluh, harga naik, dianggap iri sama pejabat dan keluarganya biasa makan di resto mahal tiap hari. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Nah, tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Ngomong harta nggak dibawa mati, tapi lupa ya, harta negara yang dikorup sama pejabat-pejabat tuh sering bikin rakyat mati duluan gara-gara nggak bisa makan. Ketiga, itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue di BCA prioritas ya, kantor gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit tuh ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Lucu juga ya, yang sering bawa isu perbedaan kan justru elit politik pada saat kampanye. Kenapa tiba-tiba Adalah mental ngemis. rakyat minta bantuan sosial dibilang pengemis? Itu pejabat perbanin biaya hidupnya pakai uang pajak rakyat, apa namanya? Jadi sebenarnya siapa yang miskin? Rakyat yang susah cari makan atau empati pejabat dan keluarganya? Oke, kita langsung ke apa namanya ini? Wiro Sableng ya, yang kemarin diundang ke Lembur Pak, ke gedung sate ke Lembur Pakuan. Diundang oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini pertemuannya guys. Aslinya mana? Meskipun kalian sudah menonton gitu, tapi seru gitu kan. Di Setiabudi. Oh, Setiabudi. Sini. Oh, Setiabudi. Sini. Oh, di Setiabudi. Itu istrinya? Udah nikah. Istrinya orang mana? Demak. Orang Demak. Jadi aslinya itu guys, Sini. bukan asli Jawa Barat gitu ya. Cuma Emang aslinya seniman? tinggal di Jawa Barat. Aslinya apa? Sehari-harinya? Sehari ya biasa aja sih Pak, serabutan ya. Nah, di Bandung nekuni profesinya apa? Serabutan saya Pak. Serabutan aja. Apa aja dikerjain? Iya. Hebat. Ya ngonten ya serabutan. Serabutan. Kalau malam ngonten. Kalau malam ngonten. Ngontennya cerita tentang apa? Tentang konten horor ya Pak. Konten horor. Tapi saya kenapa nggak takut ya? Nah, ceritanya waktu peristiwa demonstrasi itu ikut demo. Itu enggak Pak. Saya baru datang itu bawa air. Oke. Buat apa teman-teman yang lagi pada demo. Artinya memberikan supporting terhadap demonstran, para demo. Ya, Membawa air mineral. air minum ya. Ya ingin bantu mereka takut nggak punya air minum. Ya, Oh, tapi pakai bajunya ini. pakai baju ini Pak. Tapi waktu itu mah agak putih ya bajunya. Enggak sih Pak. Ini Bajunya ini. masih ada sisa-sisa. Oh. Loh. Kalau Mas mah waktu itu ada di situ kan di halaman kan waktu saya naik pagar. Itu saya baru datang Pak. Baru Saya datang. baru datang banget. Oh, berarti waktu saya naik pagar belum tahu. Belum tahu. Waktu saya ke dalam, jangan bakar, jangan dibakar, belum tahu. Belum tahu.
Oh itu baru datang aja. Baru datang pas lagi ada kerumunan di dalam, saya masuk, ada itu api spontan aja naik. Oh spontan naik. Nah pakai baju ini itu dalam rangka apa waktu malam itu? Nggak ada dalam rangka apa-apa sih Pak. Terus? Apa ya? Pengen beda aja sih Pak. Oh pengen beda. Tapi malam itu memang pengen pakai baju itu? Iya. Oh. Pengen. Jadi waktu itu naik ke situ spontan karena lihat api. Iya. Langsung pengen ngematiin. Benar. Oh, ojek juga ada yang madamin. Ada Pak. Dari video kelihatan ada satu gojek sih Pak. Nah, nanti kita ojeki juga kita temuin. Udah punya anak. Belum Pak. Sekarang kontrak. Udah berapa tahun kontrak di situ? Kontrak baru sebulan Pak. Baru sebulan. Emang baru pindah sebulan? Soalnya istri saya baru sebulan datang nyusul ke sini. Oh, asalnya istrinya di Demak. Nikahnya udah lama. Setahun. Pengantin baru loh. Orang nikah kan bulan madu. Bulan ini bareng. Sini mbak. Sini mbak. Setahun. Ini hebat ya. Habis nikah ketemunya sebulan. Iya, barengnya 1 bulan. Habis sebulan tuh pisah. Iya. Nah rencana udah bareng gini mau tinggal di mana? Tinggal di Bandung apa tinggal di Demak? Untuk sekarang sih masih di Bandung. Mbak kehendaknya gimana? Kan kalau orang nikah kan bareng dong serumah. Pengennya bareng-bareng. Pengennya bareng-bareng. Terus yang membuat terpisah apa? Kan dulu di rumah ada kerjaan. Di Demak. Mbak yang ada kerjaan. Iya, sama-sama dia di sini juga konten, saya di rumah juga ngajar. Apa yang membuat mencintai dia dengan segenap keterbatasan dan kekurangan? Apa juga? Nyaman Pak. Nyaman. Mas ini membuat nyaman. Sekarang lagi kangen dong. Menginap sini nggak? Langsung pulang aja. Kenapa? Tadi saya bawa ini Pak, motornya orang, taruh di parkiran di rumah. Oh, di Bandung. Ya. Nggak punya motor. Apa yang lebih utama? Kontrakan apa motor? Motor sih Pak. Motor. Nih saya selamat. Besok saya kirim motornya. Langsung dikasih motor, guys. Mantap kan? Kapan lagi coba? Dari memadamkan api Baru. betul Serius. Kang Deddy diundang Kang Deddy Mulyadi Pak, saya dikasih motor. niat saya kesini bukan mau apa? Enggak, saya enggak gini. Enggak, Pak. Gini. Bagus keikhlasannya. Tapi boleh juga dong kalau saya sebagai pemerintah membuat perhatian pada orang-orang yang berbuat baik bagi negara. Motor nggak ada arti dibanding gedung terbakar. Walaupun ini bukan uang negara, uang pribadi. Untuk orang-orang berbuat baik. Jadi jangan ditolak kalau ini. Terus besok motornya anterin. Gitu. Coba kalau kebakaran berapa korban? Saya telat datang aja satu gedung hilang. Namanya siapa? Dan itu pahlawan bagi saya. Enggak. Enggak enak. Saya ngucapin terima kasih ya. Ya udah Mbak, nggak usah sungkan dengan saya. Besok KTP ada kan? Ada. Ya udah. Terima kasih banyak loh. Langsung terharu ya, guys. Orang amanah dan baik hati tidak Oke, akan kita kehilangan langsung rezeki. Pemuda ke pembeli nasi Padang akhirnya pemuda bertemu yang Kang Deddy dagang, Mulyadi. yang dagang. Kalian mungkin masih ingat seorang Yang pemuda yang disuruh beli sama nasi Kang Deddy Padang buat gitu beli ya, nasi guys. Padang saat demo kemarin. Dia diberi uang cukup banyak untuk membeli nasi Padang. Namun sayangnya setelah ditunggu lama dia tidak pernah kembali. Akhirnya sekarang pemuda itu datang menemui Kang Deddy yang awalnya dianggap orang tidak jujur, tetapi sebenarnya dia sangat amanah dan baik hati. Ternyata situasi saat itu tidak ada warung Padang yang buka. Di sini gua sangat mengerti, pas demo chaos begitu warung sekitar pasti pada tutup juga. Apalagi waktu udah mau jam 3 pagi. Waktu dikasihin terus kemana? Beli Pak, itu teh nyari-nyari kan saya jalan kaki dulu Pak ya. Ngambil motor. Jadi ini cerita lengkapnya ya guys. Jangan salah paham gitu. Pak nyari-nyari saya teh. Beli air dulu mana Pak di situ teh di Indomaret. Di Indomaret. Terus nyari lagi Pak, saya teh nyari nasi goreng. Tapi dapat air mah. Udah air teh Bapak semuanya teh 20 lebih lah. 22. Nah, Dikirimin ke situ. dikirimin Pak semua juga. Sama siapa dikiriminnya? Sama saya. Langsung. Oke. Nah, udah gitu teh Pak ya. Beli nasi goreng 20 bungkus dulu itu teh Pak, ada nasi Padang nggak ada. belum ada Pak itu teh. Saya teh beli lagi air Pak di situ teh nembus ke jalan Gagak Pak ya, yang deket lah saya teh situ nyari yang nggak dapat
nyari padang nggak ada lagi Pak di situ teh. Sampai-sampai ke Kosambi Bapak. Oh, nyari padang. Nyari padang jangan ke Kosambi, nyari padang tuh ke Sumatera Barat. Cuman diantrinya mungkin bukan ke tempat saya ngumpul ya. Nah, yang terakhir yang ke Bapak mah, yang Bapak masuk Hotel Pullman. Bentar, saya mau terangin dulu sedikit gitu ya. Jadi pada waktu kejadian gitu ya, pas memberikan uang kepada si bapak security itu ya, si ini nih, kepada si bapak security ini, nah si bapak ini langsunglah ketemu gitu kan, beli, terus datang lagi gitu ya, beli lagi ada nasi kuning gitu, langsung beli lagi, antarin lagi gitu kan. Nah waktu mau ngembaliin si uangnya itu, uang kembaliannya itu pas mau mulangin ke Kang Deddy Mulyadi, ternyata Kang Dedinya sudah pergi. Itu ceritanya ya guys ya. Jadi si bapak ini bingung mau kembaliin kepada siapa gitu kan. Masa iya mau dibagi-bagi sama pendemo, kan tidak mungkin gitu. Yang dijanjiinnya juga kan apa, nasi gitu. Nah ada sisa gitu ya, kalau nggak salah sisanya itu 700.000 gitu. Para netizen pun berpikiran bahwa si bapak ini sudah tidak jujur. Ternyata selang 2 hari langsung menemui Kang Deddy Mulyadi. Nah ini cerita lengkapnya dari bapak security itu. Ternyata si bapak security ini waktu lagi mau ikut demo gitu ya, bukan ikut demo sih, karena si bapak ini sedang sekolah gitu ya, intinya lagi latihan gitu. Ternyata lagi latihan satpam gitu, lagi kalau mau kerja itu lagi training ya guys ya. Ternyata si bapak ini lagi training satpam. Nah kemarin pas waktu satu harinya si bapak ini ditugaskan gitu ya, entah di mana apalagi. Nah setelah itu ada waktu, sela-sela waktu langsung nyamperin Kang Deddy Mulyadi gitu ya ceritanya. Nah, oke, kita lanjut cerita lengkapnya gitu ya, kita dengerin, jangan kemana-mana. Oke, langsung aja cekin. Tak bilang nasi padang, nasi padang mah. Oh, ini uangnya ya. Ini sisa beli nasi padang. Waduh, ini 700. Ini sisa uang yang saya bagikan waktu agar orang-orang bisa pulang ketika demonstrasi. Ini masih ada sisa nih, waktu pulang untuk ongkos, dan ini duitnya masih sisa. Jadi sisa ini saya kasih ke kakak. Wih, langsung sisanya itu dikasih ya guys ya. Yang tadi dikasih motor gitu ya, yang si Wiro ya udah kerja yang jujur ya nanti jadi security-nya harus tanggung jawab. Dan akan bagaimanapun terlepas dari nasi padangnya telat atau saya tidak tahu waktu nasi padangnya dikasih siapakah, saya nggak tahu gitu kan, karena saya waktu itu nungguin nasi padangnya nggak datang. Nggak apa-apa, Akang sudah bantu saya waktu itu memadamkan api. Oke, kita langsung ke para ini yang viral itu, yang kemarin keluar di gedung Papua, yang berkuar di lembur Papua. Langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Ternyata si bapak ini bukan berasal dari Jawa Barat, ternyata dari Jawa Tengah ya guys ya. Oh jauh nih. Ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita dengarkan seluruh warga Jabar dimanapun berada dan seluruh warganet. Tanggapannya, saya menyampaikan semoga pagi hari ini sehat, bahagia, penuh harapan. Saya sampaikan bahwa ke Lembur Pakuan beragam orang datang. Ada yang datang ingin minta bantuan berobat, ada yang datang mengalami sengketa di bidang hukum, ada yang datang pelaporan di APH belum ditindaklanjuti, ada yang datang anaknya sekolah minta buat bantuan tas, sepatu dan sejenisnya, ada yang datang juga karena masalah hutang piutang, dan ada yang datang sekedar ingin foto atau ingin curhat masalah keluarga. Untuk itu jumlahnya sangat banyak, dan di pos itu kami selalu menyiapkan makan. Karena yang setiap datang kami perhatikan punya kebutuhan untuk makan, sehingga kami siapkan sepenuhnya.
Dan di situ ada 2 petugas, namanya Windy, Mega, dan satu lagi adalah Haji Mumu. Bagi mereka yang kesulitan transport pulangnya, kami selalu berusaha untuk memberikan sekedar transport agar bisa nyampe ke rumahnya dengan tenang. Kadang ada yang dari luar provinsi, kami juga selalu berusaha untuk memberikan bantuan agar dia sampai ke provinsinya dengan baik. Tetapi saya tegaskan di sini, untuk layanan pengobatan kami pasti membantunya. Untuk layanan hukum kami siapkan pengacara free, tidak usah dibayar. Untuk yang laporan di APH belum ditindaklanjuti, selama ini selalu dengan cepat direspon dan ditindaklanjuti. Kemudian untuk yang mengalami problem keuangan karena hutang piutang, mohon maaf kami tidak bisa memenuhi karena ini akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi saya. Bisa jadi orang ngantri datang minta dibayarin utang dan ini akan menimbulkan problem. Kemudian bagi mereka yang curhat masalah keluarga, mungkin kami tidak bisa untuk menerima satu-satu karena waktu saya akan habis untuk menerima curhatan setiap orang. Jadi saya di rumah kadang-kadang pulangnya jam 9, jam 10, jam 11, kadang jam 1, kadang jam 2. Untuk itu seluruh kegiatan kepentingan Bapak, kami atau Ibu, kami delegasikan pada Windy, Mega, dan Haji Mumu untuk melayani. Dari seluruh rangkaian itu ada yang merasa puas, ada yang kadang tetap ngotot, ngeyel untuk tetap minta dilayani, terutama yang urusan hutang piutang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Lembur Pakuan. Kami senantiasa terbuka pada seluruh masyarakat, sekemampuan kami akan membantunya. Tetapi manakala kami tidak punya lagi kemampuan untuk membantunya, kami tidak bisa memaksakan diri untuk melayani ribuan orang karena hutang piutang. Dan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, selalu kami menyiapkan transport sampai rumahnya, baik yang berasal dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat, karena pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan kami lebih utamakan. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan layanan kami, dan kami ingin berusaha memberikan yang terbaik, tapi berdasarkan kemampuan yang kami miliki. Oke guys, jadi pada intinya gitu ya, ini masalah pribadi. Jadi gini guys, yang ke Lembur Pakuan itu tujuannya itu mau apa gitulah ya intinya gitu. Kalau mau sekedar foto ya foto gitu kan. Kalau mau minta bantuan pribadi, utang piutang gitu ya, yang dimaksud oleh Kang Deddy tadi itu, maaf sekali lagi katanya gitu kan, tidak bisa semuanya teratasi gitu guys ya. Jadi tolonglah kalau mau sekedar mau liburan, mau refreshing, ya kita mau penasaran, ya janganlah berkuar-kuar gitu ya, seperti itu gitu kan. Ini bukan dari bukan dari Jawa Barat lagi ya kan, tapi yang masalahnya itu yang memvideokannya itu dari Jawa Barat guys. Lantas Anda itu mau ngapain gitu ya, dasarnya apa memvideokan, menanyakan orang-orang gitu ya satu persatu. Aduh, kan jadi aneh gitu kan. Ya pada intinya gitu ya guys ya, jangan terprovokasi gitulah ya. Kita akan lihat video si yang memvideokannya itu, ternyata yang memvideokannya itu ternyata orang mana, coba kita akan lihat. Yuk kita akan lihat dan saksikan videonya yang berikut ini ya. Langsung aja check it out. Nah guys, kita akan saksikan nih saksi perjalanan Tasik ke Lembur Pakuan 5 hari 5 malam terbayar sudah terbayar itu. Lantas ngapain Anda memvideokan pada orang-orang di sekitar Pakuan itu, nanyain gitu ya, yang tadi di stage oleh Kang Deddy Mulyadi atau Kang Deddy kita Mulyadi langsung ke menanggapi para perihal netizen ya guys masalah ya. orang yang koar-koar di TikTok yang tidak bisa menemui Bapak Aing di Lembur Pakuan.
ini sepertinya masyarakat Jawa Barat yang datang ke Lemur Pakuan salah tujuan atau nggak tahu mereka tidak memahami maksud diadakannya posko pengaduan. Yang diadukan itu, misal contoh nih ya, jalan di daerah kalian tidak kunjung diperbaiki, terus teh puskesmas tidak berjalan dengan baik, posyandunya tidak jalan. Pokoknya yang melibatkan kepentingan masyarakat umum. Nah, gitu. Ini kalian datang dengan masalah pribadinya, itu mah urusan maraneh atuh. Iya. Enak maraneh, budak teu kaparaban gering misalnya. Kecuali mun pas budak gering ya, ke rumah sakit nah teu ditampung, kakara bisa ngomong ngadu. Iya mah, boga hutang, datang ke Pakuan, ngarepkeun bantuan ti bapak aing. Boga hutang pinjol, cicilan motor, cicilan imah. Kabeh ditembelkeun ka bapak aing. Hei maraneh hirup teh atuh jeung naon? Masalah pribadi mah nya uruskeun we pribadi. Hei maraneh pas edek non pas edek ngalakukeun misalna pinjol, ngeridit motor atau nganyuk imah, teu mikir heula samemehna. Atau di nu pikiran mun wewe ke mun teu kabayar tinggal minta we ke bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi Pangmayati. Henteu kitu konsepna. Ya bisa. Da bapak aing mah gubernur Jawa Barat, lain gubernur maneh hungkul. Ayeuna bayangkeun kumaneh anu datang ka Lemur Pakuan teh 900 jelema. Ayeuna mun ku bapak aing di kabeh di Singhareupan, dikira bapak aing gawena atuh. Cik marikir. Urusan pribadi mah lain eta mangga anu di luar provinsi Jawa Baratnya anu arulin ka Lemur Pakuan anu arek mararenta bantuan anu arek cara urhat gitu ka gubernur Jawa Barat. Entah teh maksudna kumaha teu baroga gubernur atau gubernur di provinsi teh bisa diajak curhat atau teu bisa dipenta bantuan. Sampai dah tuh Ya yang pada intinya jangan membuat postingan yang membuat gaduh masyarakat Jawa Barat, intinya begitulah ya. Kita itu sedang bebenah gitu ya, sedang kemarin habis demo kita itu sedang bebenah gitu, memperbaiki pola pikir masyarakat itu gimana gitu kan. Jadi jangan hanya sekedar minta gitu ya, pada intinya begitulah. Saya pun sebagai orang biasa gitu ya yang tidak berkecupukan juga gitu, saya pun kerja keras gitu ya, tidak minta-minta juga gitu kan ya, pada intinya begitulah. Kalaupun mau berniat baik silaturahmi ya silahkan gitu, jangan membuat masyarakat Jawa Barat itu menjadi gaduh geram gitu ya. Jadi untuk mau ke Lemur Pakuannya itu ya sebatas mau refreshing atau penasaran atau gimana ya udah gitu kan, jangan membuat kekecewaan tersendiri gitu ya, seolah-olah Anda itu mau tujuan seperti yang dibilang siapa yang tadi gitu ya, tujuannya mau gimana gitu kan. Kalau masalah pribadi ya mungkin tidak bisa semuanya teratasi gitu kan. Pada intinya seperti itulah ya. Oke guys, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat gitu ya, bisa membuat semua orang terbuka mata, telinga, hati gitu ya. Jadi jangan tergoda, jangan terpengaruh oleh berita-berita yang tidak baik dan benar gitu ya. Pada intinya seperti itulah ya. Oke, next time kita lanjut, akan ada apa lagi gitu ya. Penasaran kan mau apa lagi? Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Mungkin video ini sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi spirit bagi kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bye.